warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal adulukun ala tijaratin tunjukum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu matiyatuna jannah ilaman apa?" Qila wa maya Rasulullah qala, "Man atau anita qala jannah wa man asani faqat apa." Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Para bapak-bapak jamaah salat maghrib yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kesempatan kepada kita, mendudukkan kita di tempat yang paling mulia di dalam rangka adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengasihi hambanya, mengasihi umatnya, mengasihi ciptaannya ini yaitu dengan cara dikenalkan dengan agama, disibukkan dengan perkara-perkara di masjid. Maka di masjid adalah tempat kita untuk bekal kita nanti di dunia dan bekal nanti di akhirat juga. Tidak ada jalan yang lain. Barang siapa manusia semua di dunia ini tidak sering ke masjid, maka tidak akan bahagia hidupnya. Karena masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan agama adalah agamanya Allah Ta'ala ya, yang diridhoinya agama adalah hanya Islam saja. Maka orang yang Islam yang beriman yaitu yang sering berjalan wirawiri ke masjid. Inama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sajikanlah umat, sedikanlah orang yang berjalan ke wirawiri ke masjid, pulang pergi ke masjid, itulah orang-orang yang beriman, mendapat ridho dari Allah, orang yang beriman. Nah, itulah masjid adalah untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Lah bagaimana kalau ada orang yang tidak ke masjid? Nah, ini tidak ada jaminan oleh Allah kebahagiaannya. Itulah di mana kita sering-sering masjid, betah-betah di masjid. Karena masjid adalah sebagai seandainya ikan ini adalah di dalam air, manusia di dalam air adalah di dalam masjid ini. Maka kalau di masjid adalah lama-lamalah di dalam masjid. Seperti ikan ini lama-lama di dalam air. Bila mana ikan ini akan keluar dari masjid, ikan ini keluar dari laut atau dari air, ini seperti orang yang lama-lama keluar dari masjid, tidak pernah ke masjid. Maka kita seperti ini berlama-lama. Kita menzikir, mudzakarah, baca Quran. Ini lama-lamalah kita itu di masjidnya Allah SWT, rumahnya Allah SWT. Maka dengan ketertiban kita ini nantilah yang akan mendapatkan, kita ini akan kebahagiaan yang kita dapatkan. Maka manusia ini akan menunggu apa di dunia ini? Waktu yang sedikit sekali ini. Apa menunggu kaya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Menunggu sehat, kita selama malam sudah dikurangi kesehatan kita. Kita adalah menunggu yaitu kubur kita. Para orang yang wirawiri kesana kemari, yang beraktivitas, yang aktivitasnya kemana-kemana ini hanya ente-enteannya hanya menunggu kubur saja. Menunggu saja. Tetapi kalau ditanya manusia satu persatu, yang orang yang lalu lalang, orang yang pergi ke sana kemari di jalan raya itu, bahaya sekali itu,
naik kendaraan bis, kendaraan motor, kendaraan mobil. Ini semua satu tuntutannya kamu itu mencari apa ya manusia? Yang di semua menjawab seperti itu nih, mencari kebahagiaan. Nah, semua mencari kebahagiaan. Jadi sampai umur 12 tahun sampai umur 70 tahun ini Wirawi ini hanya mencari kebahagiaan. Semua karena dia beranggapan bahwa bahagia ini adalah menguntungkan, kepenak. Bila orang kebahagiaan ini para mendapatkan bahagia ini orang sudah enak, uang banyak. Tapi di dunia tidak ada kebahagiaan, itu tidak ada. Karena apa? Tempatnya bukan di sini bahagia itu. Nah, kita harus menyadari orang yang kaya itu memang di dunia itu memang tidak ada, aslinya tidak ada. Karena betul-betul tempatnya bukan di sini. Kekayaan, kebahagiaan, kenikmatan ini bukan di sini. Tapi mengapa manusia ditanya kok pengen bahagia, punya uang banyak. Kalau uang banyak ada nanti kita kebahagiaan, kita bisa senang, tenang. Tapi orang yang sudah kaya raya saja ditanya pun tidak mengalami kebahagiaan. Orang yang kaya sekali coba kita tanya, apa kita utangi 2 juta, karena masih aja dia masih mengeluh, masih gerutu, karena apa? Banyak kekurangan. Maka yang dinamakan tidak ada kebahagiaan dalam harta, tidak ada kebahagiaan dalam dunia ini. Waktu sedikit ini lama, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, ini lama-lama akan dihapus oleh Allah Ta'ala umurnya, akhirnya habis akhirnya yaitulah kekubur. Jadi uang yang ditimbun sampai umur 12 tahun sampai 7 tahun ini hanya yang bisa menimbun ini muspro saja, bukan ada hasilnya sama sekali, karena tidak menguntungkan bagi umat yang dikubur ini. Malah di kubur ini tidak akan ada untungnya orang yang sudah mengumpulkan harta yang banyak di dunia ini. Adanya hanya penyesalan. Bila mana tidak dia imbangi dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesempurnaan agama, kesempurnaan manusia ini kita lewati tertib-tertib yang sudah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tertibnya ya Allah di dunia ini? Ya kita harus berdakwah. Nah, kita melalui jalan ini diperintah Allah untuk berdakwah. Dakwah itu apa namanya? Mengajak. Kalau di masjid dakwah ilallah, ada taklim, ada taklim wa ta'lum, ada zikir dan ibadah, kemudian ada pelayanan. Itulah tertib-tertib yang menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bisa mengatur waktu bila mana kita ada ketertiban yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah dan khidmat. Nah, dakwah ini macam-macam banyaknya. Manusia umat Islam satu sama yang lain, kelompok satu sama lain itu dia merasa dakwah. Dakwahnya mereka ya macam-macam. Karena ini saya jalan ke sana itu sudah dakwah. Tahu dakwah yang sempurna itu ada 4. Dakwah yang pertama yaitu dakwah khususi, dakwah khusus. Dakwah adalah mengajak. Dakwah itu mengajak, bukan harus pandai. Dakwah mengajak ini orang kecil pun bisa, orang buta pun bisa mengajak. Ngajak itu artinya ya bagaimana? Mari ke masjid. Kalau nonton sepak bola ya mari nonton sepak bola, nonton bal-balan. Mengajak dakwah itu. Dakwah khususi, orang-orang yang khusus
Yang utama di kampung ada Pak RT, ada Pak Iman, Pak RW, kemudian ada lurah, lurah ini dikhususi, dikenalkan dengan diomongi agama, dengan kita bicara tentang agama, mengecilkan dunia dan membesarkan akhirat. Betul, dunia memang kecil sekali, dunia ini diibaratkan oleh ulama mengatakan hanya satu sayapnya usang sebelah kiri saja dunia ini. Nah, kalau akhirat bagaimana? Itu besar seperti lautan, diibaratkan pasir, satu pasir atau satu kelereng diletakkan di dalam padang pasir. Ya, itulah. Jadi sekecil sekali. Itu sudah direbut makhluknya Allah yang makhluk ini ada 18.000 ini untuk bagian semua dengan rezeki yang satu sayap nyamuk ibaratnya itu. Maka kita harus mengecilkan dunia dan membesarkan akhirat. Itulah tertib-tertib yang sudah kita pelajari, nanti kita amalkan. Kemudian yang kedua yaitu dakwah kepada umum. Pada bagus itu umum itu semua manusia, semua makhluk manusia dijumpai, diingatkan tentang dunia ini adalah kecil dan akhirat ini memang besar sekali. Dunia kecil besar sekali. Nah, inilah dakwah, ini mengajak kepada orang-orang umum. Kemudian dakwah kepada infirodi, kepada satu orang. Nah, sebenarnya kita di sawah harus dakwah ngomong agama, di patrolan, di perjalanan, di bis. Nah, ini bisa dakwah juga. Di rumah juga dakwah. Ada orang dikenalkan dengan agama, dikecilkan dunia dan dibesarkan akhirat. Maka kalau orang tidak diingatkan itu, akhirat ini tidak dipikirkan, yang dipikirkan hanya dunia saja, hanya kecil saja yang dipikirkan. Kecil saja dipikirkan, kecil sekali dipikir terus sampai tidak akan ketemu, pikiran tidak akan habis memikir terus tidak akan bakal ketemu. Sehingga dinamanya dunia ini, karena dunia ini adalah hanya bayang-bayang, hanya fata morgana, hanya tipuan, hanya permainan saja. Nah, itulah kita yakin dunia adalah fata morgana. Dunia ini hanya kecil sekali dan seperti penipuan. Nah, dunia adalah penipu. Maka kelihatannya kita hari-hari ngejar dunia akan lari. Nah, itulah yang namanya kita dakwah kepada manusia. Karena manusia tahu betul bahwa dunia itu kecil sekali. Yang besar adalah akhirat. Kita harus meyakini akhirat itu ada dan besar sekali, itu kita yakin. Makanya banyak yang belum tahu, belum yakin. Nah, kita omongi, kita sampaikan, dan kita dalam kita dakwah dengan infirodi tadi, kita omongi, kita bicara dengan lemah lembut. Kemudian dakwah yang keempat yaitu dakwah istimai. Ya, istimai artinya dakwah dengan bersama-sama di masjid, atau di lapangan, atau di gelora, atau pernikahan, atau di tempat mana yang banyak orang. Itu dakwah yang dinamanya dakwah umumi, infirodi, dan dakwah khususi, dan dakwah tadi kebersamaan tadi. Nah, kita harus begitu. Nah, kita yang pertama itu sempurna dakwah ini ada 4. Kalau hanya taklim tok, ini hanya 1/4 dakwah saja. Dia sudah mengatakan ini sudah dakwah, ini taklim, ini dalam di masjid kita ke sana taklim di sana, di pengajar di sana, ini maca Quran di sana. Nah, ini taklim namanya ini hanya 1/4 dakwah. Kita mendengarkan
ceramah di lapangan, Yainuddin dan sebagainya hanya seperempat juga. Ya, dakwah kepada khususi juga seperempat. Kalau dakwah cuma kepada orang-orang satu persatu ini juga seperempat. Sempurnanya yaitu ada 4, yaitu dakwah khususi, dakwah umumi, dakwah infiradi dan dakwah istimai. Nah, 4 ini. Dakwah istimai adalah kebersamaan. Ini jauh lagi sudah meniru kita ini. Jauh ini kan juga dakwah. Kemarin sudah dakwah ke Pak RT. Terus dakwah kepada orang-orang umum, ya satu persatu kita jumpai, kita omongi, kita sampaikan dengan kalam-kalam Allah ini. Kemudian dakwah infiradi sendiri-sendiri. Nanti dakwah istimai. Nah, jangan namanya bayan tuh, ceramah di mimbar, ini namanya dakwah istimai, dakwah kebersamaan. Nah, ini namanya dakwah sempurna. Nah, mari kita ini kita belajar dan nanti kita amalkan. Karena tertib ini memang Rasulullah SAW sudah mengajarkan, zaman sahabat sudah diajari dakwah. Jadi dakwah diajari keimanan selama 10 tahun diajari dakwah, bukan diajari sholat. Sudah 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun baru diajari sholat. Nah, maka inilah tertib kita hidup di dunia ini mengamalkan agama, terutama yang diamalkan ya di masjid dulu. Karena turunnya hidayah ini turun di masjid dulu. Nanti semuanya terus melebar ke sekitar masjid. Hidayah itu terutama turun di masjid dulu. Kemudian tertib yang perlu kita pelajari lagi yaitu tentang kita ini kita dakwah dengan kepada di kampung kita ini ada pimpinan, ada yang dinamakan amir. Kita taati amir kita. Kita taat pada pimpinan di rumah kita, di mana saja kita berada ini harus taat kepada pimpinan kita. Selama pimpinan itu masih taat kepada Allah dan Rasulnya, kita taati. Di rumah ada Pak RT, kita taat Pak RT. Di kantor ada pimpinan, kita taat pada pimpinan di kantor. Di perumunan yang banyak kita taat pada pimpinan yang ada di tempat yang banyak tadi. Kita taat pada pimpinan. Selama pimpinan ini taat pada Allah dan Rasul, dia bermaksiat, kita taatlah kita taat pada pimpinan itu seperti kita taat pada Allah dan Rasulnya. Bila kita sudah taat pada pimpinan, nah kita berarti tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Di masjid sholat berjamaah ada pimpinannya, yaitu imam. Kita harus taat pada imamnya. Jangan sampai kita melanggar, mendisi'i, mendahului imam. Sebelum imam ini Allahu Akbar. Nah, itu contoh yang perlu kita pelajari dan kita diamalkan. Malah zamannya berbahagia, malah kita belajar sedikit-sedikit untuk menambah keimanan kita, menambah ilmu kita. Sebelum ilmu kita ini tambah, kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Kita punya ilmu, suruh menyampaikan, walaupun satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang murah dan maha. Ini disampaikan. Nah, nanti lama-lama kita ini akan diberi oleh Allah ilmu yang tidak kita ketahui. Ilmu Allah ini ilmu banyak sekali. Kita belajar ilmu sampai akhir hayat kita pun tidak akan rampung ilmu Allah ini. Maka waktu di ayunan sampai di liang lahat tetap wajib mencari ilmu. Maka zamannya berbahagia, kita di dunia ini sudah banyak sekali bergelimang dengan dunia, bergelimang dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat-berat. Dan sudah usia yang tinggal sedikit ini malah kita gunakanlah untuk
untuk menambah amal-amal kita yang nanti khusus di akhiratnya Allah SWT, yaitu di kuburnya Allah, di maksa, di Sirat, dan di akhiratnya Allah SWT. Maka jamaah berbahagia, kita jadi orang Islam ini kita harus kita taati kepada aturan-aturan Islam, yaitu di masjid. Kita selalu di masjid. Sholat ini bukan karena kita ini biar diarani orang yang sergap ke masjid, orang yang ahli akhirat, bukan. Ini adalah kebutuhan kita. Nanti Allah akan menilai kita. Setiap kita berjalan ke masjid, kita menjalankan perintah Allah Ta'ala, maka malaikat akan mencatatnya dengan amalan yang bagus-bagus. Maka dari itu, kita di masjid ini adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang laki-laki, wajib ke masjid ini. Sholat berjamaah tepat waktunya, nanti akan kita dapatkan ya. Karena waktu kita di masjid sholat berjamaah ini banyak sekali mendapatkan keuntungan yang banyak sekali. Nah, terutama apa? Ya, di masjid inilah orang yang beriman. Carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kalau kita mencari suasana yang menyenangkan, ya kita cari dengan sholat, sabar dan sholat. Kita ada kerusuhan, kita sabar dan sholat. Ya, carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Mati pertolongan anak nakal, kita sholat. Kita kekurangan, kita dibenci oleh siapa saja, kita sholat. Malah pertolongan dengan sholat. Maka sholat ini adalah miratnya orang-orang yang beriman. Sholatnya adalah gawe orang-orang beriman, orang yang zaman dulu sudah diperhatikan oleh para sahabat-sahabat dan para tabi'in dan para orang-orang muslim. Ini tentang sholat ini terus kita pelajari dan kita amalkan. Dengan sholat ini nanti kita akan mendapatkan yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka carilah pertemuan dengan sabar dan sholat. Maka sholatnya harus kita perbaiki dengan lahirnya dan batin juga harus diperbaiki supaya sholat sempurna. Dengan caranya yaitu kita untuk memperbaiki wudunya harus kita perbaiki sekali. Karena penentu sholat adalah wudu. Kalau wudu tidak betul, nah sholat juga tidak akan diterima. Kemudian sholat, pakaiannya juga harus bersih, walaupun tidak baru tapi bersih. Tempat sholatnya juga dilihat, nah ini ada kotoran tidak, ini harus dibersihkan. Dan mendatangkan kebesaran Allah di dalam sholatnya, baru kita mendatangkan kebesaran Allah. Kita sholat ini adalah dilihat oleh Allah, kita diawasi oleh Allah. Maka kita yang khusyuk dan kudu sholatnya. Maka itu kita pelajari sedikit demi sedikit, nanti lama-lama kan menjadi banyak dan seperti bukit ilmu kita. Insyaallah ya. Demikian jamaah berbahagia, sudah kita substansikan saja, yaitu cerita kita dalam mengalah agama ini. Yang baik di dalam Allah SWT, kekurangannya ini memang dari kamu kurang berpengalaman, kurang ilmu. Banyak yang salah ini dari saya sendiri. Maka sempurna majelis kita biar dikatakan majelis yang pengampunan, kita doa para majelis bersama-sama. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.